Saya selanjutnya ke Bang Miko Periando. Baik, selamat malam Bang Miko. Malam, Riz. Aman ya Bang ya, jangan seuzon dulu ya, kita di sini ngobrol santai Bukan, aja nggak apa-apa kok. ya. Yang seuzon sebenarnya mereka ini, kalau gue mah nyantai-nyantai aja. Baik, Bang hari ini, tapi sebelumnya saya mau tanya advertorial aman ya? Aman, alhamdulillah. Baik, kita tahu bahwa sebagai praktisi media, kemudian hari ini saya tidak meragukan kalau bicara soal gagasan, bicara soal idealisme, saya tidak meragukan semua narasumber saya yang hadir pada malam hari ini. Saya yakin gagasan dan idealisme itu masih tertanam di lembut hati mereka yang dalam. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah ketika kita harus menghadapi situasi media mainstream, kemudian di situ bersinggungan juga dengan kepentingan rakyat. Ini kan menjadi sebuah dilematis bagi media. Kemudian di situ ada unsur politik juga. Kemudian juga ada segmentasi yang lainnya juga mempunyai peran penting juga, baik itu untuk internal korporasi ataupun untuk pembaca. Ini satu hal yang sangat penting juga. Bagaimana menyikapi seperti itu kemudian dengan idealisme yang ada, kemudian dan gagasan-gagasan untuk bersama-sama memperjuangkan rakyat. Satu hal yang saya pikir terkadang irisannya bertolak belakang. Berat ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penonton FSTV dan kawan-kawan senior semua, Risma. Yang pertama kita harus satu suara dulu bahwa sebagai aktivis kita nggak pernah jadi mantan. Oke. Tapi kalau kita aktivis mahasiswa, oke, kita jadi mantan. Karena sekarang sudah mantan aktivis ya? mahasiswa. Karena aktivis mahasiswa, pasca mahasiswa itu memang harus ke sektor. Sektor apa aja? Sektor politik, buruh, tani, dia jadi aktivis buruh, jadi aktivis tani, jadi aktivis politik, jadi akademisi, profesi, jurnalis, dia pasti ke sektor. Nah, karena aktivis itu secara, kalau kita maknai, itu aktivis itu orang yang terus-menerus memperjuangkan visi misi yang dia yakini nilai-nilainya itu sesuai dengan nilai-nilai yang di organisasinya, baik itu organisasi buruh, tani, apa aja, politik, partai politik, misal kalau kayak Bung Warul di partai. Nah itu makanya kita nggak pernah jadi mantan sebenarnya, tapi kita mantan aktivis mahasiswa ya. Yang kedua, pasca mahasiswa, para aktivis itu memang diharapkan di berbagai sektor tadi itu menjadi pemimpin. Pemimpin dalam artian bukan harus kalau ketika dia di buruh harus jadi ketua organisasi buruh atau bukan, tapi kepemimpinan dalam ide dan praktek. Artinya dia itu tadi seperti yang disampaikan Bang Yus dan Bang Rahmat Hussein tadi. Setidaknya itu mantan-mantan aktivis mahasiswa ketika di sektor-sektor itu tadi, dari sektor politik dan seterusnya, itu memberikan warna yang berbeda dari kultur yang lama. Di politik kita berpuluh-puluh tahun politiknya di zaman Orde Baru yang begitu kaku, begitu represif, yang begitu terdekte, yang begitu seragam. Dengan harapannya saat ini, dengan banyaknya mantan-mantan aktivis mahasiswa yang masuk ke politik, itu memberikan warna yang berbeda, merubah paradigma politik yang usang itu menjadi lebih maju. Itu yang kita harapkan. Artinya, dan saat ini kalau temanya menguji komitmen mantan aktivis mahasiswa dalam mengawal perjuangan rakyat, saya pikir nggak ada yang kita khawatir, nggak ada yang kita ragukan soal komitmen itu. Tapi komitmen itu memang harus diuji dalam tataran perilaku. Itu yang paling berat mantan aktivis mahasiswa itu sebenarnya memberikan keteladanan. Keteladanan itu begini, yang jadi anggota DPR misalnya di politik, dia harus memberikan keteladanan bagaimana kemudian menjadi anggota DPR yang benar-benar menjalankan fungsinya. Tidak kemudian jarang ngomong, karena dewan itu digaji untuk berbicara, tapi ketika dia jarang berbicara, repot itu jadi dewannya. Nah kita harapkan kayak Bung Warul dan yang lain, yang mantan aktivis mahasiswa yang sekarang jadi DPR,
yaitu memberikan warna itu, memberikan paradigma baru, cara jadi wakil rakyat yang baru. Begitu juga kayak Bang Yusdianto di akademisi. Dan itu sudah dipraktekkan sama dia. Makanya dia nggak pernah diam kan. Ngomong terus di hampir semua media. Pun begitu kayak Bang Rahmat Hussein. Sekarang udah 8 tahun ya ngikut Pak Herman HN. Dia memberikan warna dan mempengaruhi kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat. Misalnya sekolah gratis, terus pendidikan gratis. Dia yang jadi wali kota. Nah ya, kita mudah-mudahan. Oke, kita aminkan ya. Konsolidasinya dimulai kalau dari Pak Herman rela. Ya. Itu kan kuncinya di situ. Nah. Baik. Seberapa besar track record Bang Miko sebagai mantan aktivis mahasiswa ini mempengaruhi genre dalam pemberitaan, kemudian redaksi dalam penyajian di harian sendiri? Besar ya, Risya. Apa namanya? Saya sangat bersyukur dulu jadi aktivis itu sebenarnya tersesat di jalan yang benar. Baik. Dan saya itu bersyukur waktu kuliah itu jadi aktivis. Karena kenapa itu sangat berpengaruh dengan karakter sekarang. Walaupun idealismenya, terus konsistensinya segala macam enggak sekuat lagi mahasiswa dulu ya. Kalau sekarang harus diakui itu. Sekarang sudah sedikit pudar kah? Bukan, karena kita harus berkompromi juga dengan apa namanya? Dengan advertorial tadi ya. Nah, bisa jadi salah satunya. Tapi kita tahu minimal kita tahu batas-batasan mana yang memang apa namanya isu-isu perjuangan rakyat yang memang kita harus all out, yang tidak boleh kita tawar-tawar, dan mana yang memang ini bukan kepentingan rakyat. Baik, tapi ada ini spot-spot yang bisa iya itu tadi titik komprominya ya. tadi itu Riz. Baik, terima kasih.